Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Markus, pasalnya yang ketiga hingga pasal yang ke-14, ayat yang ketiga hingga ayatnya yang ke-9. Maaf ya. Saya akan membaca ayatnya yang ke-8 dan 9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, ada istilah harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Kalau manusia mati, apa yang ditinggalkan? Ada orang bilang, ya yang ditinggalkan nama baik. Tapi tidak sedikit juga yang mengatakan yang ditinggalkan adalah hutang. Ya apapun itu Bapak Ibu Saudara yang kita tinggalkan tentunya memiliki nilai yang panjang. Ya, apakah itu hal yang baik atau kita meninggalkan kesan hal yang buruk. Nah tentunya kita perlu mempersiapkan hal itu di dalam kehidupan kita hari ini. Selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, ya, mari kita pikirkan kira-kira apa yang akan saya tinggalkan nanti, ya. Kenangan apa yang akan orang katakan. Kita bukan mencari muka, ya, bukan untuk mencari pengakuan, tidak, tetapi lebih kepada karya apa sih yang mau kita bagikan atau kita tinggalkan kalau kita nanti sudah kembali kepada Tuhan. Ya, kenapa? Ya kita belajar dari seorang perempuan ya di dalam kisah persiapan Yesus, di mana ada seorang perempuan datang begitu ya, menjumpai Tuhan Yesus. Dia datang dengan membawa minyak ya, minyak narwastu yang harum, juga mahal tentunya. Tapi dia berikan untuk Tuhan dan luar biasa. Walaupun ada yang mengkritiknya bahwa apa yang dilakukannya itu terlalu pemborosan, ya. Tentunya bisa membantu banyak orang, tetapi Tuhan justru menyampaikan apa yang dilakukannya ini akan diingat, ya, dan akan diceritakan. Sesuatu hal yang luar biasa menurut saya Bapak Ibu Saudara ya, yang kita bisa pelajari ya dari kisah si wanita ini. Yang pertama, si wanita ini luar biasa. Minyak narwastu itu mahal ya. Harganya juga fantastis ya. Kalau dihitung-hitung ya kurang lebih gaji 1 tahun lah ya. Kalau satu harinya itu katakanlah 1 dinar ya, begitu ya. Dan ini satu hal yang luar biasa. Bagaimana dia memberikan yang terbaik di dalam hidupnya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan Tuhan Yesus ya. Dimana Yesus diurapi, yang kemudian Yesus sebentar lagi akan disalibkan dan mati. Nah Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu pelajaran yang menarik buat kita. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini, Yesus katakan akan diingat ya. Akan dikenang. Sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Dan menarik ya, ini dicatat di dalam 3 Injil, Matius, Markus, dan Yohanes. Satu hal yang kita bisa teladani apa? Apa yang hari ini kita rencanakan untuk kita tinggalkan, untuk kita wariskan kepada orang-orang setelah kita? Mungkin di dalam hal kerohanian ya. Kalau tadi salah satu murid Yesus ini terlalu pemborosan.
ini terlalu buang-buang gitu ya. Mungkin ada orang juga bilang begitu sama kita. Ngapain sih ke gereja terus? Ngapain sih melayani terus? Ngapain sih baca kitab terus? Ya, mungkin karena kita banyak menginvestasikan waktu kita untuk Tuhan begitu ya. Sehingga banyak orang berkomentar demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita investasikan hari ini jika itu untuk Tuhan, ya tidak ada sesuatu yang sia-sia. Ya, karena kita tahu apa yang kita kerjakan semuanya ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, kalau harimau dia mati itu meninggalkan belang dan gajah meninggalkan gading, apa yang kita mau tinggalkan Bapak Ibu Saudara hari ini? Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, kenangan apa yang mau kita tinggalkan? Ya, misalnya kita sebagai seorang suami, kenangan apa yang akan kita tinggalkan buat istri kita? Sehingga ketika kita nanti tidak ada, istri kita boleh mengenang sesuatu hal yang baik. Sebagai seorang istri ya, apa kenangan yang kita mau tinggalkan untuk suami kita? Ya, kita nggak tahu siapa yang akan lebih dahulu. Tetapi paling tidak kita memiliki kenangan-kenangan yang indah yang dapat kita tinggalkan untuk pasangan kita. Sebagai orang tua, kenangan indah apa yang kita bisa tinggalkan untuk anak-anak kita? Itu penting. Saya bersyukur saya punya orang tua yang meninggalkan banyak kenangan. Mama itu dia punya kebiasaan setiap jam 12 malam begitu ya. Dia selalu ambil waktu untuk berdoa. Ya, itu mama. Kalau papa itu dia lebih senangnya pagi ya, di luar persekutuan bersama. Itu doa-doa mereka pribadi. Jadi itu kenangan yang sampai hari ini melekat begitu ya. Jadi kalau pagi bangun tidur papa itu biasanya jam-jam 4 pagi ya. Nanti dia di ruang tengah, kemudian dia nyanyi 2 lagu pujian, kemudian dia membacakan Alkitab dengan keras begitu ya, dengan sengaja supaya dia juga boleh mendengar kembali apa yang dikatakannya itu. Itu sesuatu yang menarik dan itu membantu saya khususnya ya saudara-saudara yang lain juga untuk kita boleh senang baca firman Tuhan. Karena apa? Meneladani orang tua kita juga melakukannya. Saya nggak tahu kita sebagai orang tua hari ini apakah kita juga sudah memberikan teladan ini kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Sehingga kelak mereka juga akan melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan hari-hari ini. Baca firman, doa, hari Minggu ya ke gereja begitu ya. Ini penting ya. Teladan iman itu penting. Sehingga kita bisa memberikan, menanamkan nilai-nilai kebenaran yang benar. Ya, sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, kenangan apa yang mau kita tinggalkan? Sesuatu yang buruk kah atau yang baik kah? Di tempat kita melayani, di tempat kita bekerja, apa hal baik yang hari ini kita bisa mau lakukan? Apa yang kita bisa tinggalkan untuk satu pekerjaan Tuhan, untuk satu kemuliaan bagi nama Tuhan? Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar ya untuk melakukan segala sesuatu tentunya untuk Tuhan. Tapi kita juga perlu memikirkan hal-hal apa yang bisa kita lakukan yang boleh memberikan nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang baik. Ya, kalau di keluarga, ya kita bisa memulai dengan adanya waktu teduh bersama. Syukur-syukur bisa baca firman Tuhan ya. Kami membiasakan persekutuan di rumah itu kami usahakan ya antara jam 9 atau jam 10. Ya, karena kadang sibuk, karena ada kegiatan dan lain sebagainya, kami usahakan di jam-jam seperti itu. Sehingga anak-anak juga kadang menyesuaikan ya, dan mereka cukup kuat ya. Nanti ada yang memimpin pujian, nanti ada yang cerita ya, kemudian kita doa bersama, kita berbagi pokok doa. Nah, itu sesuatu hal yang sampai hari ini kami tetap kerjakan dan bersyukur Tuhan senantiasa menolong. Harapan kami ini menjadi satu perjalanan yang indah ya bersama dengan keluarga. Nah, di tengah jemaat penting juga hal ini kita juga terapkan baca firman ya. Kemudian kita bersekutu, kita ibadah, teladan ya, itu penting. Sehingga jemaat pun juga boleh merasakan itu ya. Memang ada harga yang harus dibayar. Tetapi akan jauh lebih mahal nanti ketika kita tidak melakukannya hari ini. Jadi mari Bapak Ibu Saudara mulai pikirkan ya. Apa yang akan kita tinggalkan ketika kita nanti sudah tidak ada. Bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari pengakuan. Tetapi paling tidak ada nilai-nilai kekekalan yang kita boleh kerjakan, yang kita boleh wariskan. Sehingga generasi selanjutnya bisa melakukannya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Yang terus membawa kami untuk kami boleh kembali kepadamu.
Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk setiap kami sebagai orang tua, sebagai pasangan suami maupun istri, sebagai anak atau sebagai anggota keluarga satu dengan yang lainnya. Tolong kami ya Tuhan untuk kami boleh menjadi berkat, menjadi teladan, dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap kami, ambil bagian di dalam setiap bidang pekerjaan, peran masing-masing, biar kami boleh mengerjakannya dengan baik dan dengan maksimal. Kami juga mau berdoa, menyerahkan untuk orang-orang yang hari juga sedang bergumul akan tantangan iman. Kami tak berdoa, Tuhan kuatkan teguhkan iman mereka, sehingga mereka nanti juga boleh Tuhan pakai sebagai alat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat yang hari ini terbaring karena sakit. Jamah, pulihkan, lawat mereka, sehingga mereka juga boleh mendapat kesembuhan dan pemulihan yang hanya daripada Tuhan saja. Tetap berikan pengharapan dan sukacita di dalam menjalaninya. Memang tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang akan menopangnya dan Engkau akan memberkati dan meneguhkannya. Yang juga mau berdoa menyerahkan untuk jemaah dalam segala pergumulan hidup mereka, dalam usaha pekerjaan, pelayanan. Tuhan juga yang akan menolong, Tuhan juga yang akan campur tangan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa seru kami serahkan setiap kami pribadi lepas pribadi dalam aktivitas kami hari ini, dalam kegiatan yang akan kami lakukan, dalam kenangan-kenangan yang kami tinggalkan, kini juga diberkati Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak untuk kasih setia-Mu, dan kami bersyukur untuk segala sesuatunya. Ini doa seru kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita boleh meninggalkan kenangan yang indah, kenangan yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.